2025 akan dikenang sebagai titik balik kelam dalam sejarah keamanan cyber global. Bukan karena satu serangan tunggal, melainkan karena konvergensi ancaman yang menghancurkan benteng digital Amerika Serikat dari 3 arah sekaligus. Ini adalah peringatan serius bagi setiap negara, setiap organisasi, dan setiap individu yang bergantung pada infrastruktur digital. Bayangkan skenario terburuk, sebuah negara adidaya teknologi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam keamanan siber, justru dipermalukan di rumahnya sendiri. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan simulasi ancaman yang sangat mungkin terjadi. Sebuah studi kasus hipotetis yang syarat pelajaran berharga. Kita akan menganalisis bagaimana kekacauan internal membuka pintu bagi musuh eksternal. Kisah ini adalah tentang kegagalan sistemik, kebijakan yang salah arah, dan konsekuensi fatal dari kelalaian siber. Dari dalam negeri, sebuah entitas baru bernama DOG, Department of Government Efficiency, melancarkan penggerebekan data terbesar dalam sejarah Ali Senawaz. Sementara itu, di tengah kekacauan ini, hacker Cina menyusup ke jantung pertahanan nuklir, dan hacker Rusia mencuri dokumen rahasia pengadilan yang paling sensitif. Hari ini, kita akan membongkar lapisan-lapisan krisis ini. Kita akan melihat bagaimana keputusan internal yang seemingly benign dapat memicu bencana nasional. Ini adalah analisis mendalam yang mendesak untuk dipahami oleh pakar keamanan, pembuat kebijakan, mahasiswa, analis intelijen, dan masyarakat umum. Mari kita mulai dengan the inside job yang ironis, yaitu Operasi DOG. Pada tahun 2025, mandat efisiensi pemerintah ASM dijalankan dengan brutal, mengubah pendekatan audit data dari kolaborasi menjadi invasi. DOG tidak lagi meminta data, mereka mendobrak pintu digital. Laporan awal mengindikasikan bahwa DOGE melakukan akses paksa ke ribuan database terpisah milik berbagai departemen federal. Tujuannya mulia, mencari duplikasi, mengidentifikasi pemborosan, dan melacak karyawan hantu yang membebani anggaran negara. Ini adalah upaya ambisius untuk merampingkan birokrasi. Proses ini dikenal sebagai Massive Data Consolidation, di mana DOJ menyatukan data-data yang tadinya terpisah, silo, menjadi satu data lake raksasa. Secara teori, langkah ini menjanjikan efisiensi operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, secara praktis, ini adalah mimpi buruk keamanan yang sedang menunggu untuk terjadi. Bayangkan jutaan data sensitif, mulai dari informasi pribadi warga negara hingga rahasia militer, dipindahkan, disalin, dan dibuka aksesnya untuk auditor eksternal. Proses ripping through ini menciptakan kekacauan internal yang belum pernah ada sebelumnya. Administrator IT di Pentagon, Departemen Pendidikan, dan Departemen Kesehatan semuanya dilanda kepanikan. Fokus mereka terpecah antara memenuhi permintaan data DOGE yang agresif dan menjaga keamanan siber. Sumber daya yang terbatas dialihkan, prosedur keamanan standar diabaikan, dan celah-celah mulai muncul. Di tengah kekacauan transisi inilah, pertahanan siber mereka menjadi sangat rentan. Sebuah pelajaran penting dalam manajemen risiko dan kebijakan publik. Memanfaatkan kekacauan internal yang diciptakan oleh DOJ, aktor negara dari Cina melihat peluang emas. Ini adalah contoh klasik bagaimana kerentanan internal dapat dieksploitasi oleh ancaman eksternal yang canggih. Sebuah peringatan keras bagi setiap organisasi yang mengabaikan manajemen patch dan pelatihan siber. Di awal tahun 2025, alarm merah menyala di US Treasury, Kementerian Keuangan ASEAN, menandakan intrusi hacker Cina. Namun target mereka jauh melampaui sekadar informasi keuangan. Ini adalah operasi intelijen strategis yang menargetkan inti pertahanan nasional. Investigasi forensik kemudian mengungkapkan bahwa mereka menggunakan celah keamanan, vulnerability, pada Microsoft SharePoint. SharePoint adalah platform kolaborasi yang digunakan secara luas oleh hampir semua instansi pemerintah Israel untuk berbagi dokumen dan informasi internal. Celah ini, yang seharusnya sudah ditambal, menjadi pintu gerbang yang terbuka lebar. Celah ini memungkinkan hacker untuk bergerak leluasa dari satu agensi ke agensi lain, melintasi batas-batas keamanan yang seharusnya ketat. Dan tibalah mereka di target yang paling menakutkan, agensi yang bertugas melakukan safeguarding US nuclear weapons.
Ini bukan tentang tombol peluncuran nuklir, yang umumnya terisolasi secara fisik, air-gapped. Melainkan, mereka berhasil mengakses blueprint, jadwal perawatan hulu ledak, lokasi penyimpanan, dan data personel kunci yang menjaga senjata pemusnah massal tersebut. Amerika kebobolan secara strategis. Rahasia pertahanan paling sensitif mereka kini berada di server Beijing, sebuah implikasi geopolitik yang mengerikan. Celah SharePoint yang terabaikan karena tim IT sibuk mengurus audit Doge adalah ironi fatal yang harus menjadi studi kasus bagi pelatihan siber global. Jika China mengincar senjata fisik, Rusia mengincar senjata hukum dan intelijen. Di waktu yang hampir bersamaan, alarm berbunyi di sistem peradilan federal, US Courts, menandakan serangan cyber yang sama berbahayanya. Hacker Rusia, yang dikenal dengan teknik stealth dan persistensi mereka, berhasil menembus sistem pengarsipan pengadilan. Apa yang mereka curi? Bukan sekadar data lalu lintas atau catatan sipil biasa. Mereka mencuri sealed records, dokumen yang disegel oleh hakim karena isinya sangat sensitif dan berpotensi membahayakan. Ini adalah target bernilai tinggi bagi analis intelijen musuh. Isi dari sealed records ini bisa sangat beragam dan krusial. Misalnya, identitas saksi kunci yang dilindungi dalam program witness protection yang nyawanya bergantung pada kerahasiaan. Atau nama informan FBI yang menyusup ke dalam kartel narkoba internasional atau jaringan mafia Rusia yang keberadaannya adalah aset tak ternilai bagi penegakan hukum. Bahkan, dokumen ini bisa berisi detail penyadapan intelijen yang belum dibuka ke publik, mengungkap metode dan target operasi rahasia. Dengan bocornya data ini, nyawa ribuan informan dan agen rahasia AS di seluruh dunia terancam secara langsung. Ini adalah daftar target pembunuhan yang diserahkan langsung kepada musuh negara. Sistem peradilan Arshas mengalami krisis kepercayaan terbesar sepanjang sejarahnya, dengan implikasi jangka panjang terhadap kemampuan mereka untuk melindungi saksi dan mengumpulkan intelijen. Insiden ini menyoroti pentingnya keamanan siber di setiap sektor, bahkan yang tampaknya tidak terkait langsung dengan pertahanan militer. Apa benang merah dari ketiga kejadian yang mengerikan ini? Tahun 2025 mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat mahal. Kekacauan internal adalah undangan terbuka bagi serangan eksternal. Ini adalah studi kasus sempurna tentang bagaimana kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat menciptakan kerentanan sistemik. Doge, dengan niat baik untuk efisiensi, justru menciptakan celah keamanan yang masif. Metode raid mereka yang agresif, yang mengalihkan fokus dan sumber daya tim IT, menciptakan gap dalam pengawasan keamanan siber. Ketika semua mata tertuju pada audit internal, tidak ada yang melihat China masuk lewat jendela SharePoint yang terbuka. Tidak ada yang melihat Rusia membobol brankas digital pengadilan. Ini adalah the biggest raid of US government data dalam sejarah. Sebagian dilakukan oleh pemerintahnya sendiri, sebagian lagi oleh musuh-musuh negara. Ini bukan hanya tentang kegagalan teknologi, tetapi juga kegagalan kebijakan publik, manajemen risiko, dan koordinasi antar lembaga. Implikasinya sangat luas. Bagi pakar keamanan, ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik terhadap keamanan siber, di mana kebijakan internal harus selaras dengan strategi pertahanan eksternal. Bagi pembuat kebijakan, ini adalah peringatan tentang bahaya reformasi yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan konsekuensi keamanan. Bagi analis intelijen, ini adalah skenario mimpi buruk tentang bagaimana aset dan metode dapat dikompromikan. Amerika Serikat di tahun 2025 adalah raksasa yang sedang sakit parah. Datanya telanjang, rahasianya bocor, dan inti pertahanan nuklirnya terekspos. Krisis ini adalah cerminan dari kerentanan yang bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Pertanyaannya, apakah efisiensi sepadan dengan risiko keamanan nasional yang begitu besar? Kita harus belajar dari simulasi ancaman ini. Setiap organisasi, setiap pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan internal mereka dan memastikan bahwa keamanan cyber adalah prioritas utama, bukan sekadar pelengkap. Pelatihan siber yang berkelanjutan, manajemen patch yang ketat, dan koordinasi keamanan yang solid adalah kunci. Bagaimana menurut Anda, apakah langkah DOGE ini merupakan kesalahan fatal atau risiko yang perlu diambil?
Bagikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan studi kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat pertahanan siber kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisis mendalam lainnya tentang geopolitik, teknologi, dan keamanan siber. Tetap waspada, lindungi data Anda, dan jadilah bagian dari solusi.